Oke, Cio, gimana kabarnya? Baik-baik, Bu Ridwan, puji Tuhan, sehat. Eh, Selamat hari Minggu ya, selamat Minggu Palma hari ini ya. Iya, benar, selamat hari Minggu, sama Minggu Palma juga. Gimana kabarnya? Gimana ada kegiatan apa aja selama masa karantina ini? Sama masa karantina sih paling, kegiatannya di rumah aja sih paling. Ya. Main, terus habis itu, apa, bareng sama keluarga, sama Kameli kasih program sih paling. Gitu. Oh, program apa? Gitu-gitu Program sih. untuk persiapan Untuk kalau ini liga aja, balik lagi. iya. Cuman buat keep in shape aja gitu. Oke. Untuk biar mungkin kalau misalkan ada liga datang kita siap gitu sih. Ya. Kemarin saya dengar juga udah latihan bulu tangkis sekarang. Apa udah berubah konsentrasi olahraga? Enggak, itu iseng-iseng aja karena ada kakak di sini kan, kakak Ya. perempuan Kak Bella, jadi sering-sering bulu tangkis. Sekali-sekali lah boleh. Ah, kita bicara mengenai keluarga Cio dulu sedikit ya. Bagi yang belum tahu, bisa ceritain dikit, apakah memang latar belakang keluarga Cio, keluarga Manu Putih ini memang olahragawan semua? Uh, iya sih kayaknya, soalnya papa dulu main bola, mama main volley, denger-denger sih sempet, pokoknya gitu deh, sempet kepanggil timnas gitu, cuman nggak ngerti, begitu tahu. Terus kakak saya, Kak Andro itu dulu main basket juga, sekarang pelatih di UPH. Kak Bella atlet bulu tangkis, dan saya sih main basket juga. Nggak tahu juga ya, nggak janjian juga sih, emang kebetulannya sama-sama suka olahraga gitu. Tapi dulu waktu masa kecil Cio dan juga Bella dan juga Andro dulu, apakah memang diberikan environment ya, diberikan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktivitas olahraga seperti itu kah? Enggak sih, pada dasarnya orang tua cuman support anak-anaknya aja mau ngelakuin hal apa, karena kan hobi ya, Ya. dulu jatuhnya cuman hobi aja, jadi orang tua dukung. Pada awalnya sih Kak Andro dulu yang main bulu tangkis. Kak Andro main bulu tangkis, akhirnya Kak Bella lihat, terus pelatihnya ngeliat, oh kok ini adanya malah lebih semangat gitu. Akhirnya dicoba ikut. Habis Kak Andro selesai main bulu tangkis, habis itu Kak Andro main basket. Terus Hmm. saya ngikut. Tuh, dan makanya saya jadinya main basket ikut kakak saya. Jadi semua cikal bakalnya itu dari Kak Andro yang paling tua sebenarnya. Oke. Tapi sedikit menarik juga kalau dari cerita itu kenapa tidak ada yang main sepak bola dan main volley sekarang? Nah, itu dia. Nggak tahu kenapa ya. Jadi nggak ada yang jadi main bola. Waktu itu sih pernah ya main bola kan. Cuma kan karena iseng-iseng aja, nggak yang serius-serius banget. Ya. Nah, waktu main bola itu kaki Kak Andro tuh sempat patah. Oh. Nah, dari situ saya udah mulai ngeri gitu kan. Karena waktu itu juga masih kecil. Nah, jadi Kak Andro pindah ke basket, nah saya malah ngikut main basket sampai sekarang. Pertama Itu sih. kali secara serius mendalami basket ini waktu kapan? Waktu masuk kuliah atau sebelum itu sudah mulai serius dengan basket? Cio. Waktu serius main basket tuh pas SMA sih. Pas Di, SMA, itu pas di mana waktu itu? SMA, kenapa Mas? SMA mana? Dulu kelas 1 saya di Marsudirini, Oke. namanya. Sama Marsudirini Bekasi. Habis itu kelas 2 saya pindah karena dapat beasiswa di UPH College namanya. Oke. Nah, dari situ saya mau mulai serius basket, karena kan saya melihat UPH tuh dari kakak saya juga. Kakak saya Yeah. alumni UPH juga kan. Yeah. Nah, dari situ saya mulai serius basket untuk bisa dapetin beasiswa juga di sana. Karena beasiswa di UPH kan nggak gampang, apalagi jalur basketnya. Nah, dari situ mulai serius. Nah, kita Gitu. sekarang bicara mengenai basket ya, dan mungkin kita lebih bicara mengenai IBL musim ini. Iya. Melihat track record dari Satya Wacana musim ini sedikit naik turun begitu ya. Tapi penampilan yang sangat Iya, menjanjikan Satya Wacana terlihat di awal-awal musim ini, terutama di seri 1 dan seri 2. benar. Terutama di seri 2, Satya Wacana mampu menyapu bersih seri itu. Ini catatan yang luar biasa sekali, dan waktu itu Iya. saya juga memilih Cio dan Hengki Lakai waktu itu sebagai player of the series juga, itu permainan kalian berdua waktu itu. Kira-kira di 2 Iya. seri pertama, bahkan 3 seri pertama itu, apa yang menjadi sebab kira-kira menurut Cio sendiri, kenapa Satya Wacana bisa bermain lumayan cemerlang? Uh, apa ya?
pertama mungkin kita udah haus sama yang namanya kompetisi mungkin ya. Ketika seri pertama mulai. Nah, jadinya kita main dengan semangat, kita nothing tulus, kita main aja. Dan memang, kita waktu di seri pertama itu, kita kalahnya tipis-tipis sebenarnya. Yeah. Jadi, sebenarnya game yang harusnya bisa kita ambil, tapi disayangkan jadi nggak bisa diambil. Nah, itu jadi lebih motivasi buat kita di game kedua. Di seri kedua, sorry. Yeah. Di seri kedua. Iya. Akhirnya di seri kedua kita lebih siap dan lebih semangat lagi karena kita belajar dari seri pertama. Begitu pula juga dengan seri ketiga. Kita dari catatan saya kan memang lihat itu ada di seri pertama Satya Wacana kalah tipis dari Hang Tuah, beda 6 poin waktu di overtime, kemudian menang tipis dari kalah tipis dari Pacific Caesar hanya 2 angka, kemudian sweep di Bandung bisa mengalahkan Prawira dan juga NSA di Bandung. Tapi dari kacamata kita orang luar tentunya melihat ada peran seorang Holcien Hayward di sana. Cio mungkin bisa komentar dikit mengenai sosok seorang Holcien Hayward itu. Bagaimana impact-nya terhadap Satya Wacana musim ini? Dia itu seorang good defender juga dan dia memberikan dampak tersendiri ketika dia lagi defense. Terus kalau emang sisi yang di luar lapangannya dia tetap menjaga kita untuk tetap fokus, untuk tetap pertandingan belum selesai dan being a leader lah Holcien Hayward ini. Dan memang dampak yang diberikan yang secara signifikan menurut saya itu defense-nya, terutama bloknya sih. Itu kita merasa aman di dalam pen area. Begitu sih. Cio tentunya udah cukup lama bermain untuk Satya Wacana ya. Bisa ada share dikit ya, suka dukanya bermain untuk tim seperti Satya Wacana ini apa aja? Iya, suka dukanya paling karena tim-tim muda juga, jadi merasa energetik gitu loh. Jadi seru-seruan lah bahasanya ya, seru-seruan. Dan duka-dukanya adalah mungkin karena kita tim kecil juga, dibandingkan dengan tim-tim lain, kita juga nggak begitu punya secara finansial nggak sama seperti tim lain. Jadi emang ya begitulah kan. Jadi ya tapi itu yang buat kita sih solid mungkin ya. Salah satu cerita waktu itu kita ada turnamen di Cirebon dan lagi perjalanan itu kita di bis sempit-sempitan, di tengah jalan juga udah lagi macet, habis itu bisnya juga mogok lagi. Wah, itu parah sih. Jadi benar-benar untuk nyampe ke tempat pertandingan aja itu dulu susah banget gitu. Tapi gitu kebersamaan kiranya menjadi satu nilai lebih ya dari bermain untuk tim seperti Satya Wacana ini. Saya juga sempat berbicara dengan Coach Efri Meldi sebelum ini dan Coach Efri Meldi juga melihat bahwa timnya ini memang dulu muda, tapi sekarang ini sudah mulai terlihat hasilnya. Dan dia mengambil contoh 2 pemainnya adalah Hengki Lakai dan Cio Manuputi yang menurutnya saat ini udah sangat mendekati dengan peak performance mereka. Bagaimana tanggapan Cio terhadap pernyataan dari Efri Meldi? Ya, saya senang sih karena mulai ada hubungan saya dengan Kameli yang baik, dan juga jadinya numbuh rasa kepercayaan juga gitu loh dari satu sama lain. Dan saya nggak pernah berpikiran untuk nih tahunnya saya, nih peak performance saya. Dulu Kameli sempat sih ngajak untuk man to man ngobrol soal, dia bilang, Cio sebenarnya saya lihat kamu punya potensi, dan dia selalu keep encouraging saya untuk sebenarnya sebenarnya Cio itu bisa loh gitu, sebenarnya kayak gitu. Dan saya senang punya pelatih seperti itu yang kasih motivasi ke saya supaya bisa jadi lebih baik. Senang sih karena rasa kepercayaan itu yang bikin saya bisa jadi sekarang ini. Dan saya yakin Hengki juga begitu. Cio, tentunya Cio seperti juga banyak pemain lainnya memiliki gambaran kira-kira 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun lagi itu kira-kira planning dari Cio, seorang Cio Manuputi itu apa? Iya, planning ke depan sih saya berharap untuk bisa main di tim besar tahun depan. Harapan saya adalah bisa masuk dalam tim juara. Itu harapan saya. Semoga harapan saya sih bisa terwujud. Tapi untuk sekarang,
kalau memang liganya masih berjalan, saya benar-benar cuma mau fokus bagaimana Satya Wacana bisa masuk playoff. Kalau memang liganya masih jalan. Ya, kita semua berdoa supaya liga bisa jalan kembali, semua kehidupan bisa kembali normal kembali. Iya. Tapi dari kacamata Cio sendiri, kira-kira target yang paling reasonable untuk Satya Wacana tahun ini, tahun depan, 1-2 tahun lagi, kira-kira apa? 1-2 tahun depan, saya yakin Satya Wacana bisa masuk semifinal sih. 1 tahun 2 tahun ke depan lagi. Oke. Karena tim ini benar-benar udah mulai kompak, udah mulai solid, udah mulai percaya, jadi udah nggak ada junior senior, jadi semuanya bermain dengan rasa nyaman. Jadi saya rasa semifinal itu target yang cukup reasonable untuk bisa untuk tim Satya Wacana ini. Selain Cio, tentunya ada Hengki Laka yang namanya sempat muncul ya, menjadi perbincangan karena performa yang luar biasa. Tetapi selain Hengki Laka, Cio lihat ada perkembangan dari teman-teman Cio, siapa yang paling pesat pertumbuhannya? Anthony Erga. Ini bisa menjadi... Anthony rookie ya sebenarnya. Yeah. Ya sebenarnya Anthony ini kan rookie, cuman dia udah sama kita tuh kurang lebih 2 tahun, 3 tahun belakangan ini. Dan perkembangan yang dia lakuin itu benar-benar pesat, signifikan, baik secara skill maupun secara mental. Jadi bahkan saya pun sendiri termotivasi dengan apa yang dia lakukan di lapangan, apa yang dia lakuin performance-nya, kontribusinya. Jadi saya rasa Anthony Erga ini benar-benar satu pemain yang bakal punya masa depan yang cerah menurut saya. Kalau dari pengalaman Cio sendiri, siapa pemain import yang paling membekas, yang paling berkesan buat Cio ketika Cio bermain bersama? Siapa yang paling berkesan buat Cio? Halo Mas. Ya, mungkin Cio bisa share dikit mungkin selama ini kan Cio udah bermain dengan beberapa pemain import nih. Siapa pemain import yang paling berkesan bagi Cio ketika bermain bersamanya? Madarius Gibbs. Kenapa? Iya, Gibbs itu udah 2 tahun bareng kita dan dia juga orangnya akrab sama kita. Dia suka bareng. Dan pertama kali kita mengalahkan Pelita Jaya. Itu karena performance Gibbs yang luar biasa. Jadi saya nggak pernah berkesan banget sih main sama Gibbs karena karena dia jadi temen, jadi leader juga, dan performance yang luar biasa itu yang dia kasih, terutama ngalahin Pelita Jaya itu sih. Memorable banget. Jadi dia sejauh ini yang paling berkesan menurut saya. Nah, sekarang Cio, ini pertanyaan terakhir nih. Seandainya Cio dengan timnya sekarang, dengan tim pemain lokal, kemudian Cio diberikan kesempatan untuk mengambil 3 pemain asing yang bisa membawa Satya Wacana mungkin jauh ke depan, mungkin sampai bisa menembus babak final. Siapa kira-kira 3 pemain asing yang pernah bermain untuk Satya Wacana? Siapa kira-kira yang Cio ambil? Aduh, pertanyaan berat nih. Nomor 1 udah pasti Madarius Gibbs, mungkin. Ya, Madarius Gibbs. Madarius Gibbs. Saya harus, ini kayak draft pick gitu ya. Draft pick untuk pemain import aja, tapi harus pemain-pemain import yang pernah bermain untuk Satya Wacana. Kira-kira 3 pemain import yang pernah bermain untuk Satya Wacana, siapa yang akan diambil oleh Cio untuk membawa Satya Wacana itu mampu berlangkah lebih jauh lagi sampai ke babak final, mudah-mudahan. Pick kedua saya harus ambil Shane Hayward ya. Oke. Defense-nya yang luar biasa. Terus ketiga, ini yang susah nih. Aduh. Saya harus ambil Montreal Williams sih. Kalau nggak Montreal, Chris Sterling, aduh susah. Ya, antara dua itu. Oke, Cio, thank you untuk waktunya, thank you untuk interviewnya. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Ya, kita sama-sama berdoa semoga liga ini cepat kembali. Amin, amin. Sehat selalu, Bung Ridwan. Jangan lupa cuci tangan. Oke, Cio, thank you, bye-bye. Ya, thank you.